Up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pada akhir bulan Juni 2025 kemarin, Rosalia Indah membuat kejutan dengan menghadirkan unit terbarunya yang mana ini spesial banget. Bisa dibilang ini merupakan bodi prototype dari karoseri Laksana yang menjadi keluarga baru legasi SR3 series, yaitu varian XX HD. Ya kalau bahasa familiarnya sih UHD tapi versi Ungaran Laksana ya, Ungaran High Deck. Tapi selain bodinya ini tergolong baru, ini juga tumben-tumbenan loh Rosalia Indah menggunakan sasis premium triple axle dari brand asal Jerman yaitu Mercedes-Benz. Seperti yang kita tahu, semua unit premiumnya Rosalia kan dari brand Swagia ya. Nah kali ini aku akan bepergian dari Blitar menuju ke Bandung menggunakan bus dengan nomor lambung 3192 Executive Plus dengan bodi spesial XX HD ini. Gimana keseruan perjalanannya? Simak sampai habis ya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Blitar, tepatnya di poolnya Rosalia Indah. Ketika Rosalia Indah itu bikin gebrakan, ngeluarin unit terbarunya, bodi XX HD Mercy 2445 itu banyak banget requestan untuk ayo mas konten, ayo mas konten, ayo mas review. Rilisnya itu kalau nggak salah di akhir bulan Juni 2025 kemarin, cuman di pertanggal 8 Juli ini dia belum ada land pastinya. Sambil nunggu kelengkapannya, dia kadang jalan perbantuan, rute Palur, ke Bogor, ke Merak dan sebagainya. Dan kemarin aku dapat info dari temanku, kalau mas UHD yang baru itu bakal jalan Blitar untuk sementara karena gantiin unit Bandung Blitar yang sedang maintenance. Wah, menarik nih. Tiba-tiba dia jalan ke Blitar. Kalau misalkan rute Palur ke arah barat gitu, aku masih tanahan. Tapi kalau udah jalan Blitar, wah, kebetulan aku lagi di Blitar, ya udah. Akhirnya aku pesen. Tapi sebelumnya kemarin tuh aku lihat pagi-pagi itu sketnya masih super top. Seperti yang kita tahu, rute Blitar ke Bandung itu kan jatah unitnya kan yang kombi, tronton kombi yang kelas super eksekutif dan eksekutif. Pagi tak cek masih sketnya di aplikasi kok masih kombi, belum berubah. Terus siangan dikit udah berubah, langsung deh aku pesen teman-teman. Dengan tarif cukup murah, dari Blitar ke Bandung itu Rp310.000. Tapi itu kayaknya harga promo karena ini musim-musim sepi ya, jadi harganya diturunin. Gas 10 dapat unit kayak gini, wah, mantep banget itu teman-teman. Nah ini mumpung busnya belum jalan dan masih prepare, sekalian kita nanti akan lihat-lihat unit yang berangkat dari pool Blitar ini. Ini jam 11 kurang, jam 11 sampai jam 12 itu puncaknya bus-bus Rosalia Indah itu berangkat dari pool Blitar ini. Dan habis ini aku mau ke loket dulu untuk nukerin tiket yang udah aku pesen secara online. Oke? Jadi walau Rosalia Indah tuh sekarang pemesanannya online udah enak banget ya, tapi di lapangan yang beli langsung ke loket, datang ke loket itu lumayan banyak teman-teman. Ini aja ngantri kita. Nggak ada. Oh iya. Enggak ke kamar mandi tiket. Di sini aja. Iya. Oh nggih, siap turun. Ini udah pada dipersiapkan di jalur keberangkatan. Yang jalan pertama ini yang bus kombi tronton tujuan ke Bogor. Nah seharusnya yang rute Blitar Bandung itu juga unit seperti ini teman-teman. Kelasnya tuh double, super dan XC Plus. Cuman karena terjadi sesuatu hal harus di maintenance dulu, sehingga digantiin dengan unit yang di belakangku itu, yang XX HD. Nah ini yang double decker 102. Wah ini double decker seniornya Rosalia nih. Jadi nomornya itu 1 tuh double decker, 0102 itu double decker angkatan pertama nih, pakai Scania K410 yang Euro 3.
Ini kalau nggak salah pertama jalan dia rute Madiun Cibubur. Aku pernah ikut ketika land perdananya si Rosalia Indah yang ini. Ini antara tujuan ke Bitung atau tujuan ke Ciputat. Jadi setiap hari itu jalan 2 double decker. Saya coba tanya ya, ini Ciputat atau yang ke Bitung. Setelah aku tanya, ternyata ini adalah yang rute ke Ciputat. Untuk yang Bitung, kalau nggak salah Volvo deh jatahnya di Blitar itu. Ini tronton Bogor udah dipersiapkan di jalur keberangkatan karena dia berangkatnya jam 11 tepat. Jadi ini loading penumpang, berangkat lalu disusul dengan ini. Kalau di belakang ini harusnya itu ada bus double decker tujuan ke Bitung ya. Tapi nggak tahu Bitungnya kok nggak ada hari ini. Dan juga ada tronton satu lagi, itu yang kelas eksekutif plus, dia tujuannya ke Palembang tapi udah berangkatnya jam 9:30. Double decker Ciputat berangkat. Tadi aku juga tanya-tanya kan, kok yang Bitung nggak ada? Ternyata Bitung jamnya maju, dia udah berangkat duluan. Berarti ada 2 double decker dan 2 tronton. Yang Palembang udah berangkat, tambah satu lagi. Ini dia. Yang ini tujuan ke Merak, jam habis ini berangkat. Dan satu lagi, ini tujuannya ke Pondok Ungu. Ini dia unit yang akan membawaku menuju ke Bandung. Rosalia Indah dengan nomor lambung 3192. Menggunakan bodi Legacy SR3 varian XXHD tapi di lambung masih tertulis XHD. Ya karena bis ini tuh tingginya cuma 3,9 meter, nggak sampai 4 meter seperti UHD pada umumnya. Tapi bagasinya ini tuh bisa gede banget tanpa harus mengurangi space ruangan kabin penumpang. Loh, kok bisa? Nah, jawabannya adalah dengan memindahkan AC dari posisi atas ke bagian belakang. Jadi, yang bagian atas bisa mentok sampai 3,9 meter dengan bagasi yang super besar. Untuk panjangnya sih masih tetap ya 13,5 meter sesuai dengan regulasi panjang Maxibus yang ada di Indonesia. Untuk sasisnya sendiri, dia menggunakan Mercy O500 RSD 2445 yang telah memenuhi standar emisi Euro 5. Walau Mercedes-Benz ini tergolong paling akhir membawa produk Euro 5-nya ya dibandingkan dengan kompetitor dari Swedia. Tapi jangan salah, ini merupakan sasis bus paling canggih di Indonesia saat ini. Karena dibekali dengan fitur Advanced Driver Assistance System atau ADAS yang biasa kita temui di mobil-mobil terbaru saat ini. Seperti Active Brake Assist Level 5 yang membantu pengereman secara otomatis dengan mendeteksi jarak dengan kendaraan depan. Lalu ada Electronic Stability Program yang membuat bus kendaraan ini semakin stabil di berbagai kontur maupun saat bermanuver. Lalu juga ada Lane Departure Warning System yang memperingatkan pengemudi apabila melewati garis dan menjaga fokus dari pengemudi itu sendiri. Dan yang terakhir juga ada Adaptive Cruise Control yang menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya dan mengurangi kelelahan pada pengemudi. Kalau kalian lihat, bus Mercy 2445 di bagian depan bawah pasti ada warna hitam kayak kumis gini. Nah, ini dia merupakan sensor ADAS-nya yang juga berkaitan dengan kamera di dashboard ini. Mercedes-Benz O500 RSD 2445. 24 artinya GVW-nya tuh 24 ton, yang mana turun 1 ton dari pendahulunya yaitu 2542. Serta 45 artinya itu tenaganya kurang lebih sekitar 450 horsepower. Ya ngimbangin tren sekarang lah ya yang udah pada 450 horsepower. Mesin yang digunakan tipenya OM460LA 12.800 cc. Mesin yang cukup gede untuk mengarungi tol Trans Jawa. Nah, kalau kalian amati di bagian belakang Mercy 2445 ini sedikit berbeda. Ada 2 lubang sirkulasi udara tambahan di bagian bawah. Ini sih rekomendasi dari Mercy yang nggak boleh dilewatkan ya. Harus ada kisi-kisi udara untuk sirkulasi di sebelah kanan karena radiatornya 2445 ini cukup unik, yaitu berada di sebelah kanan berbeda dengan bus-bus premium lainnya. Lah, yang kiri untuk apa ya? Nah, yang kiri itu buat hiasan aja teman-teman, biar simetris gitu kiri kanannya. Soalnya kalau cuman kanan doang itu jadinya terlihat aneh nantinya. Ini sekitar jam 11.40 menjelang 20 menit keberangkatan bus Rosalia Indah tujuan ke Bandung. Bisa kita lihat ini benar-benar
kotak gitu ya. Kalau kita bandingin dengan ultra high deck-nya Adiputro, ini kayak UHD yang Jetbus 3 teman-teman. Jadi kotak ini, benar-benar kotak ini. Tapi untuk yang Jetbus 5 kan dia udah agak aerodinamis, tapi ini desainnya kotak. Mungkin desainnya itu sama kayak unit-unit yang double deckernya SR3 ya. Dia kan lebih ke kotak gitu. Kalau yang SR2 dia malah aerodinamis. Tapi itu masalah selera desain sih. Lalu di sini yang baru nih, di sini udah dikasih kayak semacam lekukan-lekukan, jadi nggak polos lagi. Terus ini kayaknya selendangnya beda dengan model double decker deh. Dia lebih mini gitu aja. Dan bisa kita lihat ini bagasi yang bisa tembus ke tempat istirahat kru. Gokil sih ini Laksana. Kemarin aku lihat di reviewnya si Mas Didit, salesnya Laksana yang megang ini Rosalia ini, bener-bener gokil sih. Ini bisa buat tidur 2 orang di dalam sini sampai tembus ke tengah sana. Untuk bagasinya tingginya 1,5 meter mungkin dari sini ke sini. Kalau dilihat dari atas ini garis sampai ke bawah ini mungkin 190-an ya. Itulah keunggulan dari bodi tipe ultra high deck atau XXHD. Tapi kayaknya nyebut XXHD itu aneh ya. Ya udah tetap kita sebut aja UHD. Ungaran High Deck. Nah, untuk Mercy 2445 ini kalau kita beli 2445 itu langsung bonus Alcoa velg aluminium, jumlahnya ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama ban serepnya teman-teman. Lumayan loh. Sekarang tuh harga Alcoa tuh 6,5 juta. Kaliin 9 udah hampir 60 juta hematnya. Dan untuk harganya itu sama kayak Scania dan Scania. Hampir sama kayak Scania, 2,2 2,3-an. Dan dengan fitur yang segitu banyaknya kayaknya ini jadi pilihan deh. Makanya Rosalia kenapa kok ngambil unit ini sejumlah 10 unit. Gokil Rosalia. Bagian belakang kisi-kisinya itu dikasih aluminium yang bisa ngaca. Jadi kayak bling-bling gitu. Ditambah lagi di bawah ini ada 2 kisi-kisi udara, jadi semakin keker aja ini bisnya. Di bagian samping ini ada lekukan juga. Nah ini kasnya SR3 yang Ultimate Edition ya. Jadi sekilas busnya kelihatan tinggi, tapi dasarnya juga udah tinggi banget sih, 3,9. Tapi udah mirip-mirip kayak 4 meter. Pintunya ada di belakang dan di depan. Untuk masuk penumpang bisa di depan maupun di belakang. Dengan tinggi 3,9 bisa dibagi antara dek bawah dengan dek atas. Kemarin aku lihat di videonya si Mas Didit, ternyata untuk bagian driver itu diturunin 28 cm teman-teman. Jadi benar-benar turun dibandingkan dengan bus-bus double decker pun pada umumnya. Lalu untuk ini diperkecil lagi, mampetin lagi gitu. Jadi kalau tadi aku lihat dibandingin dengan SR3 yang sebelumnya, dia itu juga lebih kecil ini teman-teman, lebih pendek gitu. Jadi biar bisa proporsional dibagi yang bawah sama yang di atas. Untuk kaca atas dia menggunakan kacanya si double decker tapi dimodif dikit agak tegak gitu. Coba. Iya. Tap tangan kiri. Bandung ya? Iya, Bandung. Mbak, nanti aku izin duduk di atas depan dulu ya. Oke, makasih. Antriawan ya. Oke, ketinggalan. Oke, kita langsung menuju ke depan. Lah, udah pakai. 11.52 berangkat. Sebentar lagi kita akan memasuki Terminal Patria. First impression ketika aku berada di depan sini, ini benar-benar longgar. Soalnya biasanya kayak double decker UHD-nya Rosalia Indah itu di sini ada kayak audio video on demand-nya. 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi ini dikosongin terus dikasih TV 1 utama. Nah, ini lebih apa ya? Lebih proper aja gitu, teman-teman. Lalu di sini juga ada sunscreen, kalau misalkan kita kepanasan bisa ditarik ini. Kalau pengen balikin di ini ya. Nah, ditarik itu aja.
Nah ini kita sekarang udah masuk di Terminal Patria. Tadi udah ditungguin sama teman-teman di sini dan sampai Pak Kepala Terminalnya di sini tuh excited banget. Aku tak pengen foto gitu karena tadi aku pas izin buat naikin drone. Saking excitednya teman-teman. Harapan Jaya yang bodi baru tuh. Scania K360 yang lama di bodi baru dikasih kelas first class. Bis 16 kalau nggak salah dia. Masuk Ponorogo juga. Lah itu udah ditunggu sama petugas-petugasnya, ada Pak Kepala Terminalnya juga ready buat foto dengan unit ini. Sama Don sih ya. Oke siap. Wah, ini pendek banget yo. Oke, daunnya sudah tinggi mas. Wah, ini siap. Pak Ferry di? Oh, Pak Ferry di dalam. Oke. Sekarang kita lagi di Terminal Patria Blitar. Wih, Pak. Dari tadi udah. Tunggu nih. Pas loh Pak, jam 12 loh Pak. Tak ngerekam dulu nggih? Siap. Nah, ini dia teman-teman. Tronton terbarunya Rosalia. Jadi awal-awal pas rilis itu orang-orang pada mengira dia bakal jalan di rute Sumatera. Karena apa? Bisa kita lihat di sini. Loh. Ini ada pengamannya karena untuk Mercy 2445 ini kan ada dua macam. Yang maxi sama yang double decker. Yang maxi itu dia overhangnya lebih panjang, sekitar 2,2 meter dari ban. Jadi kalau naik kapal takutnya gasruk, makanya dikasih pengaman kayak gini. Di sini. Nggak tahu nih bakal jalan kemana. Ini masih menjadi misteri. Apakah jalan Sumatera ataukah jalan di rute Pulau Jawa. Tapi unik ya, Rosalia Indah punya bus biasanya tuh velgnya biasa aja. Ini velgnya Alcoa teman-teman, aluminium. Kayaknya baru ini deh. Soalnya dulu kemarin dia punya unit pameran. Unit pameran pun itu pakai Alcoa, tapi diganti yang biasa. Tapi karena ini 2445 standarnya pakai unit Alcoa kayak gini, jadi dipasang sekalian. Kenapa? Oh foto, oke, siap. Jam 12.00 tepat berangkat dari Terminal Patria. Nah, buat teman-teman yang misalkan kalau beli tiketnya itu dari agen, itu bisa naik dari agen dan juga bisa naik dari Terminal Patria ini. Nggak kalah nyaman kok, malah dia tempatnya ber-AC, lebih bersih, lebih luas gitu. Kita berangkat. Oke teman-teman, saat ini aku udah berada di kursi nomor 1C dan 1D. Jadi untuk penomorannya bus Rosalia Indah itu mulai dari sebelah kiri, 1A, 1B, 1C, 1D. Dan yang paling aku seneng, bodi UHD ini dengan gigiku yang 167, kalau kita selonjorin kayak gini tuh kaki kita masih aman. Nah ini kalau dimentokin gini nyentuh kaca sih, cuman di sini ada railing pembatasnya nih. Jadi misalkan busnya ngerem, kita gini, itu masih ketahan sama railingnya ada di sini. Ini loh UHD, tapi masih bisa digunain leg rest teman-teman. Nah ini sih yang bisa dibilang kayak penyempurnaan body model kayak gini. Walaupun yang depan sini tuh kepotong sama tangga masuk, tapi kursinya ini masih bisa disetting dengan mode masih bisa dikasih leg rest. Jadi kaki kita bisa
rebahan kayak gini, bisa selonjoran kayak gini dengan nyaman teman-teman. Tapi ini kalau dilihat dia ngorbanin dashboard sih. Yang sini biasanya diisi dashboard, dashboardnya dimentokin nggak dipasang, jadi langsung pasti kasih kayak ginian. Jadi sebetulnya dashboard cuman buat apa ya? Cuman buat hiasan doang sih sebetulnya, jadi bisa diilangin gitu. Kalau misalkan masalah safety, di depan sini kan udah ada besinya ini yang untuk menahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kalau kita ngomongin masalah safety juga, di sini juga disediain nih sabuk pengaman teman-teman. Mantap toh, dikasih sabuk pengaman, jadi buat jaga-jaga aja. Terus lagi berjalan menuju ke arah Kediri. Berarti nggak ada penumpang Tulungagung. Kalau misalkan ada, dia bakal masuk Tulungagung dulu baru lewat Kediri. Tapi ini nge-bypass lewat Serengat, Udanawu, langsung menuju ke arah Kediri teman-teman. Ya vibes-nya kayak double decker sih kalau kita naik. Lihat nih. Untuk tiketnya kayak gini, aku seneng pakai tiket yang fisik karena bisa dikoleksi. Betul teman-teman. Tempat dudukku di nomor 5D. Cuman tadi aku izin untuk duduk di depan sini dulu biar bisa ngambil gambar. Nah, aman sih, katanya penumpangnya ini naiknya dari Kartosuro, jadi dari sini sampai Kartosuro kita bisa menikmati kursi di depan sini. Untuk masalah dingin atau enggaknya, di sini lumayan dingin karena di sini udah disediain AC, lover AC, jumlahnya ada 4 lubang, 2 piece ini, dan juga di sini dikasih port USB. Ini bener-bener kayak penyempurnaan body model kayak gini ya. Biasanya di depan itu agak gerah teman-teman, dan port USB-nya agak susah. Nah ini udah dikasih dari Laksana, tapi nggak ada yang Type-C ya, nggak apa-apa lah. Nah terus ini AC-nya di sini dekat dengan mungkin sekitar 1 atau 2 jengkal dari kepala, jadi masih aman lah, nggak terlalu dingin. Pas kita coba lihat di sini ya. Nah di bawah sini ini ada space yang bisa digunakan untuk misalkan kru mau atau driver mau berdiri ataupun bergerak itu biar leluasa, biar nggak sempit. Di sini juga. Nah ini untuk akses tangga. Terus di sini ada tempat sampah dan di sini ada leg rest khas Rosalia Indah yang bisa dibuka gini, terus lalu dibuat tempat untuk sendal. Nah ya sendalnya nggak nyangkut. Nah di sini udah aman, tutup gini, bisa buat footrest atau leg rest, dan footrestnya ada di bawah. Di sini juga ada port USB tambahan nih teman-teman. Nah ini udah ada Type-C-nya nih, mantap. Juga udah dilengkapi dengan reclining, direbahin gini. Jalur Blitar menuju ke arah Jabodetabek atau Bandung itu kan masuk tolnya lewat Nganjuk teman-teman ya. Nah cuman yang bikin lama itu antara Blitar, Tulungagung, Kediri sampai Nganjuknya, karena jalannya begitu sempit banget, cuman 2 jalur lah kayak gini. Dan apalagi di musim-musim tebu kayak gini, jadi banyak truk tebu yang nganter tebu ke pabrik gula, dari lahan ke pabrik gula, jadi untuk nyalep pun juga lumayan susah. Dan ini kita ngelewatin pasar Tugu Rantai teman-teman. Kalau lurus ke arah sana itu kita akan ngelewatin atau menuju ke arah pondoknya Gus Ikdam. Nah markasnya Sabilu Taubah. Cuman kita nggak lewat sana karena bus lewatnya jalur sini, lewat Udanawu, lewat Serengat. Kalau ke sana tuh bisa tembus sampai ke Tulungagung, tapi malah jauh sih, makanya kita potong kompas lewat ke arah Udanawu Serengat. Nah ini kita sekarang lurus. Kalau ke kanan itu nanti ke arah Pare teman-teman. Jadi bus-bus yang Blitar terus tujuan ke Pare sampai ke Surabaya itu belok ke sana, ke kanan di perempatan Poluan. Kita lurus ke arah Serengat. Asli ini vibes-nya udah kayak double decker tapi nggak terlalu tinggi.
Karena selisihnya sama double decker tuh bus ini kurang lebih sekitar berapa ya, 39 ke 42, 30 cm, lumayan loh. Tapi masih kelihatan tinggi gitu rasanya. Oke teman-teman, ini mumpung penumpangnya belum pada naik, kita review ya. Jadi kursi 1A, B, C, D ini posisinya di depan. Kalau kita duduk di kursi nomor 2C, 2D itu kehalang. Jadi kalau misalkan mau lihat pemandangan, geser ke kiri aja. Nah, kayak gini. Di sini ada leg rest. Leg restnya ini nggak bisa ditarik ya. Tapi ini ada ruangannya lumayan longgar. Jadi misalkan kalian mau naruh tas, barang-barang itu aman sih. Nah, di sini kayak gini. Ini tangga masuknya dan ini agak naik gini biar orang nggak kejedot. Jadi ini dikasih agak naik gini. Bisa teman-teman cermati sendiri. Oh, ini sekarang kita lagi berhenti di Agen Serengat. Agen Serengat berangkat jam 12.28. Jadi total bus ini tuh ada 36 tempat duduk. Kalau yang tronton biasa, yang rute ke Palembang, rute ke Batu Raja itu isinya 34. Nah, ini 36 dengan depan udah 4 keisi sendiri dan panjang 13,5 meter. Ini lumayan longgar jarak antar seatnya. Bisa kita lihat kayak gini. Dia menggunakan kursi dari Aldila yang terbaru. Sini teman-teman, dia ada tempat sampahnya. Dan kalau misalkan kalian mau menitipkan sesuatu, bisa di depan itu ada Kari Kotak Aman Rosalia Indah. Untuk toiletnya di sini kayak gini. Turunnya lumayan curam untuk toiletnya. Karena tipikal toilet tengah itu kayak gini semua ya. Bisa kita lihat. Nah, toiletnya seperti ini. Cobain nyalain. Oh, malah mati. Nah, seperti ini teman-teman, ada airnya, terus ada logonya Rosalia Indah, dan toilet ini hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil aja ya. Walaupun kelihatannya mewah kayak gini, tapi yo tetap aja nggak boleh buat buang air besar. Dan nih, karena toiletnya ini sempit, ini ada permainan cermin di kiri dan di kanan. Jadi kalau ada cermin kayak gini tuh rasanya toiletnya itu longgar, padahal yo sempit, jadi tipuan cermin aja. Mantep sih. Kita tutup lagi. Untuk kekedapannya di jalur yang nggak rata kayak gini, ini senyap banget sih teman-teman. Dan suspensinya Mercy yang model kayak gini, yang independen, bener-bener mantep, juara banget, halus banget. Cuman untuk mesin kayaknya dia lebih meraung-raung ya dibandingkan dengan model Scania sama Volvo. Dia suaranya sampai kedengeran di depan, hong-hong gitu. Untuk AC-nya dia ada di bagian sini, ditaruh di sini untuk maintenance, jadi enak. Tinggal dibuka aja bautnya di sini. Ini bukan tempat istirahat kru ya, karena tempat istirahat kru ada di depan sana. Di sini juga ada tabung apar, alat pemadam api ringan, standar keselamatan. Di sini juga ada pintu darurat di sini teman-teman. Nah, untuk bisa mencapai 3,9, jadi ini itu pakai kaca dan ini rata teman-teman, rata dengan atapnya, jadi nggak ada jendolannya, jadi masih bisa 3,9 meter, nggak lebih. Dan buat kalian misalkan yang pengen ngecas, di sini juga ada cas USB biasa dan Type C, mantap. Cuman biasanya di depan nggak ada Type C-nya. Nah, di sini juga ada nih. Bentar, ini ya. Untuk titik penurunannya di Agen Bandung, betul? Iya, tapi kalau misalkan aku pindah ke Cicahem bisa, Mbak? Bisa banget. Oke, siap. Soalnya tidak melebihi tiketnya ya, Pak. Oh gitu. Iya. Oh, tapi kalau misalkan Cicahem turunnya di Anu juga bisa? Di pool. Mohon maaf, nggak bisa, soalnya sudah melebihi tiket. Oh gitu, Iya. berarti mendingan dimentokin ke poolnya aja ya, biar Iya. bisa fleksibel ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Estimasi jam berapa Pak nanti datang? Mungkin nyampe sana pagian. Pagi? 12 jam perjalanan. 12 jam. Kurang lebih. Oke, mungkin jam 1 jam 2 kalau normal ya. Iya. Oke, siap Mbak. Makasih Mbak. Dengan senang hati.
Saat ini kita lagi ada di daerah Mantenan. Ini perempatan Mantenan di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Ya, dekat lagi udah perbatasan antara Blitar dengan Kediri, teman-teman ya. Satu hal yang perlu kalian tahu, nah, di sini tuh ada pondok pesantren yang unik. Kalau ketika pas bulan puasa, bulan Ramadan itu biasanya kalian akan menemui sholat raweh tercepat di dunia. Wah, sholat kilat 23 rakaat cuman 10 menit. Nah, ini lokasinya di sini. Ntar aku kasih tahu lokasi pondoknya ya. Nah, ini Pondok Mamba'u Hikam Mantenan. Nah, Mamba'u Hikam 1. Nah, kalau yang Mamba'u Hikam 2 itu pondoknya Gusikdam yang ada di seberang sana tadi, yang dekat ke arah Tulungagung. Seperti itu tempatnya di sini. Jadi aku tuh sering banget ketika pas bulan puasa, pas di rumah, banyak teman-teman yang di luar kota minta tolong untuk nganterin aku ke pondok ini buat sholat raweh. Karena sensasinya beda cuy. Sholatnya udah kayak kardio. Nah, di depan ini adalah Gapura Selamat jalan dari Kabupaten Blitar, dan di depan situ udah masuk di Kabupaten Kediri. Nih batasnya nih. Sekarang jam 13.01. Saat ini kita ngelewatin Kecamatan Kandat. Seperti kita tahu jalurnya kayak gini, teman-teman. Jalannya kecil, berliku. Lah ini ada gedung trendingnya Happy Asmara nih. Nah, tempat rekamannya di sini. Kenapa kok di sini? Ya karena rumahnya Happy Asmara tuh di sekitaran sini, di perbatasan antara Kediri Blitar. Tapi udah masuk di wilayah Kediri. Loh. Dengan jalanan yang nggak rata kayak gini pun, ini suspensinya enak banget cuy. Ini udah 15 menit kita berhenti di sini. 13.35 sekarang. Nah, baru jalan sekarang di mana nih? Kandat nih, teman-teman. Ini nggak tahu ada apa ya. Aku lihat di map sih merah dia, yang terutama di belakang. Yang depan udah nggak terlalu. Ini antara perbaikan jalan atau ada insiden ya. Habis ini kita lihat ada apa. Wah, ngeblok cuy. Ayo. Lah, bingung. Yuk. Nyasa. Oke teman-teman, itu dia video part 1 naik Rosalia Indah unit terbaru Mercy 2445 body XX HD dari Karoseri Laksana Blitar ke Bandung. Untuk part 2 akan tayang secepatnya, jadi jangan lupa untuk subscribe agar gak ketinggalan update video di channel ini.